Ada urusan apa? Ayo kita lihat. Halo teman-teman, kembali lagi di Espanas Channel, channel pemersatu kelurahan yang mudah-mudahan tidak banyak hujatan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Di video kali ini, gue akan menceritakan sebuah film jadul Indonesia yang dibintangi oleh aktor ternama, siapa lagi kalau bukan Berry Prima. Film yang berjudul Membakar Matahari ini dirilis pada tahun 1981. Nah, penasaran dengan keseruan filmnya? Yuk kita langsung saja intro. Film bermula ketika seorang pemuda yang bernama Rahmat tengah mendatangi sebuah tempat hiburan malam. Dan di sana ia pun tak sengaja melihat seorang gadis yang bernama Yanti yang sedang duduk bersama seorang laki-laki. Lalu ketika Yanti hendak pergi, Rahmat pun memanggilnya dengan sebutan Intan. Tapi sayangnya Yanti pun tak menghiraukan Rahmat dan pergi begitu saja. Intan, Mari. Yang kemudian Rahmat pun mencoba mengejar wanita tersebut, akan tetapi ia pun dihalangi oleh para bodyguard hiburan malam sehingga keributan di antara mereka pun terjadi. Intan, kayak dia mengganggu Nona Yanti. Ayo. Rahmat. Ada apa ini? Namun tak berselang lama, seorang pria yang merupakan manajer tempat hiburan tersebut menghentikan perkelahian. Dan di sini sang manajer itu pun mengatakan kepada Rahmat kalau dirinya berniat ingin membooking wanita yang bernama Yanti. Ia pun tak keberatan untuk memberikan nomor telepon dan Rahmat bisa membookingnya secara langsung. Sudah. Semua tamu adalah raja. Maafkan kelancangan petugas kami. Saya kasih nomor teleponnya. Yang mau booking gadis panggilan itu, kembali bertugas. Ya, Pak. Bereskan tamu yang kena kaca itu. Yang kemudian Rahmat pun check-in ke sebuah hotel dan menghubungi nomor telepon yang diberikan manajer tadi. Dikarenakan Yanti masih melayani tamu yang lain, wanita di seberang telepon ini pun menawarkan Rahmat gadis yang lain. Tapi rupanya Rahmat pun menolaknya. Saya banyak mendengar tentang Yanti. Bagaimana kalau yang lain? Dia baru saja kembali. Yang berapapun saya tunggu. Karena itu saya mencoba Yanti dulu. Kamar 45, Hotel Internasional. Terima kasih. Singkat cerita, akhirnya gadis yang dipesan Rahmat pun datang. Namun betapa terkejutnya si gadis saat tahu bahwa yang memesan dirinya adalah Rahmat. Yang rupanya gadis yang bernama Yanti ini adalah Intan yang merupakan kekasih Rahmat saat sekolah dulu. Kau pakai ini untukmu. Namun di sini Yanti pun mengatakan bahwa masa lalu mereka sudah terkubur. Jadi ia pun meminta mantan kekasihnya ini untuk memperlakukannya sebagaimana laki-laki lain memperlakukan dia sebagai wanita panggilan. Tapi yang terjadi, Sampai sekarang aku ada di Jakarta. Sejak di Bandung dulu. Dan menantimu begitu lama. Kata kau perempuan materialis. sementara Rahmat yang merasa kecewa, ia pun menamparnya. Akhirnya Yanti pun menceritakan saat ia pulang ke rumah orang tuanya dulu, di mana seorang juragan tanah yang bernama Japra memaksa ayahnya untuk menjual sawahnya dengan harga murah. Akan tetapi ayahnya pun menolaknya. Jual sawahku dengan harga seenakmu. Kau tidak bisa memaksaku. Sawah ini tidak akan kujual.
Ini tawaran terakhir. Tetap tidak. Yang kemudian di malam harinya, orang-orang suruhan Juragan Japra mendatangi rumahnya dan mereka pun memaksa untuk mentandatangani surat jual beli yang sudah disiapkan. Cari tanah di desa lain. Tanda tangani surat jual beli tanah ini. Aku tidak bisa kau paksa. Kurang aja. Melihat kedua orang tua dan adiknya yang sudah tidak bernyawa, Yanti pun nampak histeris. Yanti yang mencoba melawan, naasnya ia malah diperkaos secara bergilir. Kalian di luar. Pak Tandong, ambil barang-barang berharga. Obrak-abrik tempat ini, ya dikira perampokan. Ayo kita pergi. Semenjak kejadian yang merenggut kehormatan dan juga nyawa keluarganya, Yanti pun memutuskan untuk menghilang dari Rahmat. Hingga akhirnya seorang pria yang bernama Tarlan yang dianggap baik menawarinya pekerjaan dan membawanya ke Jakarta. Tapi rupanya Tarlan ini berniat menjual dirinya kepada seorang germo yang bernama Tante Lucy. Daripada menolak kenyataan, kau bisa bekerja sama dengan baik, kau pasti betah di sini. Sementara Yanti yang mencoba kabur, akhirnya ia pun disekap untuk dipekerjakan sebagai wanita panggilan. Bahkan mereka pun tak segan-segan menyiksa siapa saja yang berani menolak perintahnya. Setelah mendengar semua cerita Yanti, Rahmat pun berjanji akan membantunya mencari dan membalas orang-orang yang telah membuat kekasihnya menderita. Yang kemudian Rahmat pun berencana akan menebus kekasihnya itu dari tangan Mami Lucy agar ia bisa menikahi gadis pujaan hatinya tersebut. Aku akan tetap bersamamu, apapun yang akan kau lakukan. Aku akan menaklukkan mereka. Itu memang sudah tekadku. Penjara masih terlalu ringan buat mereka. Aku akan bisa melaksanakannya. Aku akan mengadakan perhitungan dengan bajingan-bajingan itu. Di malam harinya Rahmat pun mulai menjalankan rencananya dengan mendatangi Mami Lucy dan juga Bondan, yang mana ia menyampaikan maksudnya untuk menebus Yanti. Tapi rupanya Bondan meminta uang tebusan sebesar 10 juta rupiah. Yang tentunya jumlah segitu sangatlah besar pada masanya. Dan tanpa berkata apa-apa, Rahmat pun pergi meninggalkan mereka. Pembebasan Yanti bisa diatur kok. Dia bintang di sini. Bung jangan terlalu serakah dong. Rumah Plesir minta ganti kerugian sebesar 10 juta rupiah. Monopoli cuma untuk orang yang punya duit, Bung. Di keesokan harinya Yanti pun pergi dengan salah seorang pelanggannya. Tapi rupanya Bondan pun menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Nasirin untuk mengikuti kemanapun Yanti pergi. Menyadari kalau dirinya sedang diikuti, tiba-tiba saja ia pun keluar dari mobil dan bergegas naik ke taksi. Ada apa, Yanti? Loh. Stop, Pak. Perempuan tadi sudah pindah ke taksi lain. Setelah berhasil melarikan diri, akhirnya Yanti dan Rahmat pun menikah. Tapi kebahagiaan mereka pun harus tertunda karena Rahmat meminta Yanti untuk bersembunyi di rumah kakeknya di Garut. Sementara Rahmat akan tetap ada di Jakarta dan akan melaporkan kejahatan Mami Lucy dan juga Bondan kepada pihak yang berwajib. Tapi rupanya mereka pun sudah diikuti oleh para anak buah Bondan sehingga perkelahian tak seimbang pun terjadi. Sementara Rahmat yang dibuat tidak berdaya, akhirnya mereka pun berhasil merebut Yanti dan membawanya ke Mami Lucy. Dan di sini Bondan pun meminta Yanti untuk pergi menemui Rahmat untuk menyampaikan pesan agar dia jangan coba-coba melapor kepada polisi. Dengan pengawalan, kau pergi ke sana, jangan coba macam-macam. Kalian ingat, jangan coba-coba buka mulut sama polisi. Temui laki-laki bodoh itu di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Rahmat pun kembali meminta Yanti untuk berusaha kabur dari tempat itu dan bersembunyi di rumah kakeknya. Yang kemudian Rahmat pun menyuruh Yanti untuk bersembunyi di dalam kereta dorong rumah sakit. Dan beruntungnya kedua petugas rumah sakit itu pun mau menolongnya. Pak, sebentar Pak. Minta pinnya, Pak. Nggak merokok, Pak.
Dikarenakan Yanti tidak juga keluar, membuat kedua anak buah Bondan menjadi curiga, yang kemudian mereka pun masuk untuk mencari wanita itu. Mana perempuan yang busuk tadi di sini? Sudah keluar dari tadi, soalnya bapak ini tidak boleh dibangunkan. Mendapat laporan kalau mereka kehilangan jejak si Yanti, Bondan pun merasa kesal, yang kemudian ia pun memanggil Freddy dan memerintahkannya untuk mencari Yanti di desanya. Bisa diakali perempuan ingusan. Kalian lebih goblok dari yang lain. Kalian boleh pergi. Ya bos. Tanya Tarlan, kamu pergi ke Garut, dia pasti tahu. Singkat cerita, akhirnya Yanti pun sudah berada di rumah kakeknya Rahmat, dan setelah mendengar semua cerita dari Yanti, si kakek pun menjadi iba. Yang kemudian si kakek pun berjanji akan mengajari semua ilmu kanuragan yang dia miliki kepada Yanti. Kasihan kau, nanti kakek akan latih demi membela kebenaran. Sementara Rahmat yang sudah pulih, ia pun kembali ke rumah, tapi rupanya ia pun didatangi oleh para anak buah Mami Lucy yang mencari keberadaan si Yanti, sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Ada urusan apa? Cukup. Di antara kita tidak ada permusuhan apa-apa. Bung bebaskan Yanti, akan aman. Saya tidak tahu dia berada di mana. Perempuan itu sudah memperalat saya. Kalau Bung ternyata bohong, Mi bisa mencabut nyawa Bung. Bung akan tetap dalam pengawasan kami. Jangan coba-coba menghubungi polisi. Sementara itu Yanti pun kini sudah berlatih ilmu kanuragan bersama si kakek. Intan. Yang akan membakar pun Kemajuanmu memang pesat. Singkat cerita, setelah menguasai ilmu kanuragan dari si kakek, di malam harinya Yanti pun berpamitan kalau besok dia akan pulang ke Bandung untuk ziarah ke makam orang tuanya. Dan setelah itu ia pun akan lanjut pergi ke Jakarta untuk menemui si Rahmat. Saya mohon izin kakek, besok untuk berziarah ke kuburan orang tua saya. Ajaran dan petuah kakek akan saya amalkan. Jangan sampai membunuh, kalau tidak sangat terpaksa. Ya kek. Di keesokan paginya Yanti pun sudah tiba di stasiun Bandung, namun tanpa sengaja kedatangannya pun dilihat oleh si Tarlan, orang yang menjualnya dulu kepada Mami Lucy. Yang kemudian Tarlan pun mengikutinya dan ia pun bermaksud untuk membawanya kembali ke Jakarta dan menyerahkannya kepada Mami Lucy. Mau kemana? Cari bajingan macam kamu. Setelah berhasil mengalahkan cecunguk-cecunguk tersebut, Yanti pun kemudian tinggal di rumah salah satu saudaranya yang kebetulan juga sedang bermasalah dengan Juragan Japra, di mana sang juragan itu memaksanya untuk menjual sawahnya dengan harga murah. Untuk sementara waktu, paksa lari ke rumah orang tuanya. Itu mereka. Namun di saat mereka sedang bercerita, tiba-tiba mereka pun dikagetkan dengan kedatangan para anak buah Juragan Japra, yang rupanya di antara mereka Yanti pun masih ingat ada orang-orang yang malam itu menjadi pelaku pembunuh keluarganya dan juga yang telah memperkaos dirinya, sehingga aksi balas dendam pun dimulai. Aku ingat kau sekali. Hei kawan-kawan, ya ingat kita. Siapa yang nyuruh kalian? Siapa yang nyuruh pembunuh keluargaku? Pak Japra. Sementara itu di tempat lain, Juragan Japra mendapat laporan dari anak buahnya kalau usaha mereka merebut sawah milik salah satu warga telah digagalkan oleh seorang wanita yang bernama Yanti. Yang kemudian Juragan Japra pun memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke seorang dukun sakti untuk membereskan wanita itu. Ini uang mukanya, Pak.
Di sisi lain di kediaman kakeknya Rahmat, tiba-tiba meja dan foto Yanti pun bergetar. Si kakek pun langsung mengetahui kalau ada seseorang yang ingin mencelakai muridnya itu. Yang pada akhirnya pertarungan jarak jauh antara si kakek dan dukun itu pun terjadi. Aneh. Setelah kejadian mistis itu berlalu, akhirnya Yanti pun memutuskan untuk menyelesaikan urusannya dengan Juragan Japra, yang mana ia mendatangi kediaman Juragan Japra malam itu juga. Ayo kita lihat. Setelah mengalahkan para centeng-centeng itu, Yanti pun kembali menghajar Juragan Japra dan meminta surat-surat tanah yang dia beli paksa dari para warga. Di keesokan harinya, Yanti pun kembali ke Jakarta untuk menemui Rahmat, suaminya. Sementara itu di tempat lain, Mami Lucy dan Bondan pun tengah menerima satu orang lagi korban yang akan dipekerjakan sebagai wanita panggilan. Namun tiba-tiba saja Yanti pun datang ke tempat tersebut. Aku kembali untuk membuat perhitungan. Beresin. Sementara Bondan yang berniat kabur dengan membawa uang Mami Lucy, akhirnya ia pun harus berhadapan dengan si Rahmat. Jangan bergerak. Di saat pertarungan itu masih berlangsung, tiba-tiba para polisi pun datang menggerebek tempat tersebut, yang akhirnya para polisi itu pun berhasil mengevakuasi para wanita-wanita di sana, dan kemudian film pun selesai.